Namaste, selamat datang kembali di kuliah meditasi persembahan Lucid Ashram. Kita masuk ke bagian ketiga ya. Kita review cepat. Yang pertama, di video semester pertama kuliah meditasi, kita belajar mengenai meditasi itu apa sih? Meditasi itu tentang kita berlatih bagaimana mengenali realita, mengenali kebenaran. Kenapa mengenali realita dan kebenaran itu penting? Karena ketika kita salah mengenali realita, maka kita bisa melekat pada sesuatu, dan karena sesuatu itu mempunyai sifat yang tidak tetap berubah, sedangkan kita ingin sesuatu itu tetap, maka kita menderita, ya, batin kita menderita. Nah, di video kedua kita belajar mengenali namanya ilusi. Ada namanya realita, berarti ada namanya bukan realita. Nah, seringkali kita salah mengenali suatu kebenaran. Ya, kita meributkan orang-orang di dunia ini, meributkan sesuatu yang sebenarnya ilusi. Ya, dia membicarakan sifat-sifat baik, sifat-sifat benar, bagus, buruk, dan lain-lain. Ya, dia menilai segala sesuatu dengan berbagai hal. Kamu jahat, aku baik, dan lain-lain. Sedangkan akunya itu yang mana? Akunya itu mana? Di mana? Gitu loh. Sebelum kita mengelabeli ya sifat-sifat dari segala hal yang ada di dunia ini, termasuk aku, dia, apapun itu, benda apapun itu, kita harus mengetahui keberadaan si aku itu, keberadaan identitas dari segala hal. Ternyata identitasnya kan kalau kita cari itu nggak ada, akunya nggak ada, gitu ya. Dari cincin ditanya mana cincin, sejatinya cincin itu yang mana? Sejatinya cincin itu yang mana? Yang di ujung sini atau semuanya kah? Kalau cincin ini dilebur jadi bentuknya koin, namanya uang logam. Berarti cincinnya nggak ada. Berarti kan semuanya hanya nama dan rupa. Begitu juga dengan diri kita. Berarti kan esensi sejatinya nggak ada. Yang ada hanyalah nama dan rupa aja. Gitu ya. Nah, kalau intinya nggak ada, maka yang di luar itu sebenarnya ketika kita menilai sesuatu mempunyai sifat baik, buruk, kamu jahat, aku baik, dan lain-lain, itu kan berarti suatu ilusi yang dibicarakan. Gitu ya. Membicarakan ilusi. Begitu juga misalkan ketika saya berbicara, seperti saya bilang di video sebelumnya, kita harus berlatih supaya kita tercerahkan, gitu ya. Sedangkan akunya mana? Akunya ada nggak? Berarti kan saya sedang membicarakan sesuatu yang ilusi. Tapi boleh nggak dibicarakan itu nanti. Tapi intinya, pondasinya teman sadar, mengenali bahwa sifat-sifat yang dualitas, kebenaran-kebenaran relatif ini sesuatu ilusi. Ya, sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diributkan, karena kalau intinya aja nggak ada, apalagi yang lapisan di luarnya. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya, yang ketiga ini kita mau bicara tentang kalau memang keberadaan kesejatian itu, identitas kita nggak ada, tapi kenapa eksistensi dari segala hal itu bisa dikenali, gitu ya. Oh, bisa mengenali ini Effendi Uang, ini hidung, itu ada suara, dan lain-lain. Kenapa bisa dikenali? Bisa dikenali karena ada sesuatu yang mengenali. Gitu ya. Kita bisa mengenali bahwa identitas dari kesejatian kita itu nggak ada. Effendi itu nggak ada. Sejatinya Effendi itu nggak ada. Tapi ada sesuatu yang bisa mengenali ketiadaan itu. Gitu loh. Ya, dari yang tidak ada, dari semua yang tidak ada yang mengenali ketiadaan itu, yang nggak ada itu. Gitu ya. Karena kalau nggak ada yang mengenali, maka tidak ada eksistensi, termasuk eksistensi ketiadaan itu. Ya. Yang ketiadaan, yang kosong, itu bisa dikenali karena ada yang mengenali. Ada sesuatu yang menyadari. Ya, bisa disebut dengan kesadaran.
Ya, maka meditasi makanya berkaitan sekali dengan kesadaran. Eksistensi yang kosong ini, yang sesuatu yang kosong ya, yang nggak ada, itu kan seperti ruang kan, seperti ruangan kosong. Kekosongan itu kan justru membuat ada kemungkinan yang tiada batas bisa diisi. Jadi bukan kosong, tapi kosong ini seperti ruang yang bisa diisi. Ini seperti ya mungkin energi ya, energi gitu ya, energi yang bergerak, berubah, gitu loh. Ya, tapi dari energi yang bergerak dan berubah itu ada lapisan. Ya, ada ruang yang tiada batas yang mengenali energi itu. Gitu. Yang kita disebut kesadaran. Ya, ada kesadaran yang mengenali pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Jadi kehidupan ini bisa ada karena ada kesadaran yang mengenali kehidupan. Saya, teman-teman bisa melihat Effendi karena ada kesadaran yang mengenali Effendi. Gitu loh. Ya, jadi ada sesuatu yang terlihat ada dua realitas yang terpisah, tapi sebenarnya dia satu. Gitu ya. Ada dua realitas yang terpisah, tapi sebenarnya dia satu. Jadi kesadaran dan ekspresi dari kesadaran dan energi yang bergerak itu sebenarnya satu dan terpisahkan. Karena ada yang mengenali, ya, maka ada yang dikenali. Ada yang dikenali, maka ada yang mengenali. Nah, hanya bedanya adalah yang mengenali itu, kalau teman-teman amati, kesadaran yang mengenali setiap pengalaman kehidupan kita, yang menyadari segala hal ini, ya, itu sifatnya dia tetap. Teman-teman melihat jari, lihat ada kesadaran itu tetap. Kesadaran yang menyadari itu tetap. Menyadari jari, menyadari suara, itu tetap. Tapi kan gambaran yang dikenali itu berubah, perasaannya berubah, ya, pengalamannya berubah-berubah, gitu ya. Yang dikenali itu sifatnya dia seperti energi bergerak dan selalu berubah. Tapi ada kesadaran yang mengenali itu tidak berubah. Tapi kesadaran dan energi yang bergerak ini satu tak terpisahkan, gitu loh. Ya, satu tak terpisahkan. Ya, layaknya misalkan sebuah cincin, saya bilang cincin kalau dilebur ini disebut dengan cincin. Tapi kalau dilebur jadiin koin disebut koin logam. Dilebur lagi dijadiin bentuknya misalkan seperti pisau, ya, tajam dibilang pisau. Ya, jadi ekspresinya, nama dan rupanya, bentuknya bisa berubah-berubah. Tapi pada hakikatnya ya dia adalah emas misalkan, atau besi. Nah, itu layaknya seperti realitasnya seperti itu, gitu loh. Realitas kehidupan seperti itu. Kalau di Sanskrit ada sebutannya, kalau nggak saya salah ingat, Brahman Satya Jagat Mitya. Ya, jadi mengenali suatu realitas yang sebenarnya itu oneness, satu. Itu ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya mau share itu. Jadi teman-teman mulai mengenali nih, pikirannya mulai terbuka. Ya, semua ini nggak bisa teman-teman, kan gini loh, ketika saya berkata di video sebelumnya misalkan akunya itu nggak ada, ya, hakikat identitas dari segala hal itu ya ketiadaan, nggak ada, empty. Nah, apakah teman-teman bisa mengimani pemahaman saya tentang ketiadaan itu? Kalau teman-teman meyakini, oh iya, kosong, akunya nggak ada,
Tapi teman-teman meyakini itu dengan menelan mentah-mentah. Itu tanpa mengenali secara langsung, tanpa punya pengalaman langsung. Maka itu iman itu akan mudah goyah. Gitu ya. Itu, di dalam meditasi justru kita belajar untuk bukan meyakini apa keyakinan orang lain, tapi keyakinan dari para guru-guru ya zaman dahulu, para master-master yang sudah merealisasikan diri, itu justru kita buktikan. Jadi spiritnya itu jangan mudah percaya, jangan mudah tidak percaya, tapi kita coba buktikan. Oh, yang namanya benar nggak sih? Nggak ada. Coba kita lihat ke dalam. Akunya yang mana? Dengan meditasi who am I misalkan. Siapakah aku? Di manakah aku? Nih, cari, kenali. Nanti dengan pengalaman-pengalaman hidup kita yang lain, waktu kita sakit dan lain-lain, gitu, kita menyadari bahwa yang sakit aku atau pikiranku dan lain-lain. Nanti pengalaman hidup membawa kita semakin menguatkan iman kita tentang belief-belief, ajaran-ajaran kita tentang meditasi tadi yang saya share itu. Nanti perjalanan hidup kita semakin, iman kita semakin kuat lewat pengalaman langsung ya. Jadi nggak bisa mentah-mentah teman-teman yakinkan. Jadi tugas kita adalah apa yang saya share ya, teman-teman coba buktikan ya lewat pengalaman langsung. Oke, sampai sini dulu. Jadi di semester ketiga ini, video ketiga, part ketiga, jadi teman-teman mulai terbuka lagi tentang realitas ya, bahwa ada sesuatu yang kosong, tapi kosong itu justru bisa ada karena ada yang mengenali, dan kosong itu adalah seperti ruang, bukan kosong, tapi justru di dalam kosong itu ada kemungkinan tiada batas, energi yang berubah-berubah ya, yang mempunyai nama dan rupa yang berbeda-beda, tetapi sejatinya apapun nama dan rupa dari semua ekspresi kesadaran ya, dia dikenali oleh kesadaran, dan kesadaran dan dengan yang mengenali kesadaran itu satu yang tak terpisahkan. Oke, itu dulu ya teman-teman. Thank you. Semoga ada berkah, semakin mengenali realitas, mengenali kebenaran. Nanti kalau ada pertanyaan, diskusi, silakan ke grup ya, klik aja, saya ada kasih linknya di atas. Teman-teman join di grup Telegram, silakan diskusi, bertanya. Sampai jumpa di video-video kuliah meditasi berikutnya. Namaste.